Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang knowledge capture system. Di kelompok 5 anggotanya ada Bayu, Bubung, Trigan, Septian, dan Sanda. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang knowledge capture system. Nah, knowledge capture system yaitu suatu proses memunculkan pengetahuan eksplisit atau diam-diam dari orang, artefak, atau entitas organisasi, mengandalkan mekanisme dan teknologi untuk mendukung eksternalisasi dan internalisasi. Yang selanjutnya yaitu menangkap pengetahuan tacit. Yang pertama yaitu cerita organisasi. Yang kedua, narasi terperinci tentang tindakan, manajemen masa lalu, interaksi karyawan, atau peristiwa intra atau ekstra organisasi lainnya yang merupakan komunikasi informal di dalam organisasi. Yang selanjutnya biasanya termasuk plot, karakter utama, hasil, dan moral yang tersirat. Yang selanjutnya berasal dari dalam organisasi dan biasanya mencerminkan norma, nilai, dan budaya organisasi. Poin selanjutnya adalah cerita membuat informasi lebih hidup, menarik, menghibur, dan mudah dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Berisi detail kontekstual yang kaya. Oleh karena itu, ideal untuk menangkap pengetahuan diam-diam. Yang selanjutnya tentang bercerita organisasi atau pedoman. Poin pertama yaitu merangsang penceritaan dan penulisan cerita secara alami. Yang selanjutnya berakar pada materi anekdot yang mencerminkan komunitas yang bersangkutan. Poin selanjutnya adalah tidak harus mewakili perilaku ideal. Program organisasi untuk mendukung penceritaan tidak boleh tergantung pada pakar eksternal untuk kelangsungannya. Cerita organisasi adalah tentang mencapai suatu tujuan, bukan hiburan. Patuhi standar dan aturan etika tertinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bubung. Bercerita organisasi, pertimbangan penting. Yang pertama, cara yang efektif untuk menangkap dan mentransfer pengetahuan organisasi diam-diam. Kedua, identifikasi orang-orang dalam organisasi yang bersedia sebagai bagaimana mereka belajar dari orang lain. Yang ketiga, gunakan metafora untuk menghadapi masalah organisasi yang sulit. Yang keempat, mendongeng memberikan metodologi alami untuk melihat komunitas karena membangun kepercayaan pencari pengetahuan belajar dari penyedia pengetahuan. Selanjutnya itu membuka gairah bersifat non-hierarkis, bercerita bersifat kolaboratif. Selanjutnya area di mana bercerita menjadi efektif. Poin yang pertama yaitu memicu tindakan dalam organisasi era pengetahuan. Yang kedua menjabatani kesenjangan mengetahui melakukan. Selanjutnya menangkap pengetahuan diam-diam. Terus yang kelima untuk mewujudkan dan mentransfer pengetahuan. Terakhir untuk meningkatkan inovasi. Slide selanjutnya yaitu area di mana
bercerita menjadi efektif. Yang pertama, meningkatkan teknologi. Yang kedua, pertumbuhan individu. Selanjutnya, bertiga, meluncurkan atau membina komunitas praktik kelompok tematik atau bank dunia. Selanjutnya, yang keempat, komunitas belajar atau jaringan belajar atau SP. Lalu yaitu tim praktik terbaik Kopron. Terus selanjutnya grup keluarga Herok. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh Regan. Bagaimana mengatur dan menggunakan cerita teknik? Poin pertama, pengamatan antropologi. Poin kedua, pewawancaraan yang naif. Poin ketiga, menyebabkan subjek secara alami menyumbangkan anekdot mereka. Poin keempat, keingintahuan menghasilkan tingkat elisitasi pengetahuan yang lebih tinggi. Poin kelima, lingkaran bercerita. Poin keenam, dibentuk oleh kelompok-kelompok yang memiliki tingkat koherensi dan identitas tertentu. Selanjutnya, bagaimana mengatur dan menggunakan cerita teknik. Poin pertama, lingkaran bercerita. Kedua, dibentuk oleh kelompok-kelompok yang memiliki tingkat koherensi dan identitas tertentu. Poin ketiga, metode. A. Did spinning, please tell us, mewakili kecenderungan manusia untuk meningkatkan atau memperbaiki cerita sebelumnya. B. Sejarah alternatif. C. Pergeseran karakter atau konteks. Cerita tidak langsung, kemiripan karakter dengan karakter kehidupan nyata dianggap murni kebetulan. Metafora referensi umum untuk grup cerita, kartun atau film yang umum dikenal. Selanjutnya, representasi pengetahuan, peta konsep. Poin pertama, berdasarkan teori belajar fisika Ausubel. Poin kedua, konsep yang diapit oleh lingkaran atau kotak, dianggap sebagai keteraturan dalam peristiwa atau objek yang ditunjuk oleh label. Poin ketiga, dua konsep yang dihubungkan oleh kata penghubung untuk membentuk proposisi, unit semantik atau unit makna. Poin keempat, sumbu vertikal mengungkapkan kerangka kerja hierarkis untuk mengatur konsep. Konsep inklusif ditemukan di atas, semakin spesifik konsep kurang inklusif diatur di bawah. Yang terakhir, hubungan antara proposisi dalam domain yang berbeda adalah crosslink. Yang selanjutnya akan dilanjut oleh Septian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Roji Supriyadi. Saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai sistem penangkapan pengetahuan atau CMAPS tool. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu untuk menangkap dan mengformalkan pengetahuan sehingga menghasilkan model representasi pengetahuan yang kaya konteks untuk dilihat dan dibagikan melalui internet. Mengurangi masalah navigasi dengan pada peta konsep, sajikan sebagai antarmuka penjelajahan ke domain pengetahuan. Icon di bawah ini konsep Notes memberikan akses ke informasi tambahan, sumber daya media, dan peta konsep yang terhubung dapat ditemukan di mana saja di internet. Browser menyediakan jendela yang menunjukkan urutan hierarki peta. Representasi pengetahuan, penalaran berbasis konteks, pengetahuan taktis. Kemampuan manusia yang memungkinkan pakar domain untuk menilai situasi yang ada atau karena dalam jangkaan yang pendek. Di antara segudang masukan. Poin berikutnya yaitu kenali dan perlakukan hanya ciri-ciri yang menonjol dari situasi tersebut. Dapatkan sebagian kecil tetapi penting dan input yang tersedia untuk pengetahuan umum. Oleh karena itu, pengetahuan taktis dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan dinamis oleh agen yang melakukan atau manusia atau lainnya yang berinteraksi dengan lingkungannya saat mencoba menjalani misi lingkungan itu. Yang berikutnya ada penalaran berbasis konteks atau CXBR, prinsip dan alat. Konteks tindakan dan prosedur yang tepat menangani situasi ini. Saat misi berkembang, transisi ke konteks lain mungkin diperlukan untuk mengatasi situasi baru.
Apa yang terjadi, apa yang mungkin terjadi dalam suatu konteks dibatasi oleh konteks itu tersendiri. Konteks misi mendefinisikan ruang lingkup misi, tujuannya yaitu rencana dan batasan yang diberlakukan. Nah, konteks utama berisi fungsi, aturan dan datar konteks utama berikut yang kompatibel. Subkonteks, abstraksi, fungsi yang dilakukan oleh konteks utama yang mungkin terlalu kompleks satu fungsi. Nah, sini ada alat akuisisi pengetahuan taktis cerdas berbasis konteks atau CITK menggunakan basis pengetahuannya sendiri untuk menyusun serangkaian pertanyaan cerdas untuk mendapatkan pengetahuan taktis dari pakar. Selanjutnya akan dilanjut oleh Syanda. Hambatan penggunaan knowledge capture system. 2. Perspektif. 1. Insinyur pengetahuan yang merupakan membangun sistem semacam itu. Yang satu membutuhkan pengembangan beberapa gagasan tentang sifat dan struktur pengetahuan di awal proses. Kedua, sistem otomatis untuk menangkap pengetahuan tanpa pengetahuan a priori tentang alam dan dasarnya. Tidak mungkin. Yang kedua, pakar misteri pelajaran yang akan berinteraksi dengan sistem penangkapan pengetahuan otomatis untuk mempertahankan pengetahuan. Perlu mengambil inisiatif untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan sistem. Beberapa orang mungkin menolak untuk mencoba hal-hal baru. Dapat diatasi dengan impuls yang memadai dari antarmuka yang ramah pengguna. Yang slide selanjutnya, belajar dengan observasi subtur knowledge. 1. Penelitian tentang bagaimana manusia dan hewan belajar melalui observasi. Yang kedua, penggunaan pembelajaran melalui pengamatan untuk mengotomatisasi tugas akuisisi pengetahuan. Ketiga, belajar dengan observasi menunjukkan janji sebagai teknik untuk menangkap pengetahuan ahli secara otomatis dan mengaktifkan komputer secara otomatis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.